Oke, kembali lagi dengan Clever Dear. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri umum dan khusus makhluk hidup. Namun khusus di video ini aja untuk ciri khusus dari makhluk hidupnya yang kita bahas hanya ciri khusus hewan. Nah, sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga di like and share video ini, oke? Jadi pertama kita akan belajar tentang ciri umum makhluk hidup. Yang pertama itu ada bergerak. Kita tahu ya bahwa semua makhluk hidup itu bergerak. Kita manusia, hewan juga bergerak. Lalu tumbuhan itu bergerak atau enggak? Tumbuhan itu bergerak. Bergerak kemana? Macam-macam. Jadi nanti akan kalian pelajari di SMP kelas 2 itu gerak macam-macam gerak untuk tumbuhan, tapi sedikit informasi aja secara umumnya. Contohnya itu ada bunga matahari dan biji kacang hijau yang ditanam di tanah. Nah, jadi mereka ini bergeraknya kemana? Bergeraknya itu mengikuti arah matahari. Jadi mungkin kalau di pagi hari itu tumbuhan ini akan mengarah ke timur karena mataharinya itu terbit dari timur. Sedangkan mungkin untuk sore hari mereka itu akan bergerak ke arah barat karena mataharinya ada di barat, mau terbenam. Nah itu. Nah, lalu ada macam-macam gerak lainnya yang nanti akan kalian pelajari di jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian di sini ada bernapas, ada berkembang biak, ada tumbuh dan berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang ini beda. Kalau tumbuh itu dia itu lebih ke kuantitas. Kuantitas itu lebih ke nominal, ke angkanya. Contohnya, umur kalian sekarang 12 tahun, umur kalian sekarang 11 tahun, umur kalian sekarang 10 tahun. Nah, itu. Terus tinggi badan kalian misalnya 140 cm, berat badan kalian misalnya 35 kg, nah seperti itu. Tapi untuk berkembang itu lebih ke kualitasnya. Contohnya apa? Misalnya kalian kelas 1 SD itu sudah bisa membaca. Lalu waktu kalian masih kecil, umur 1 tahun itu kalian sudah bisa berbicara. Lalu mungkin kalian kelas 6 SD, ya kalian misalnya sudah bisa memahami beberapa materi yang sulit. Nah itu kualitas berkembang itu lebih ke kualitas, sedangkan tumbuh itu lebih ke kuantitas yang ada angkanya, yang ada ya berhubungan misalnya dengan berat badan gitu. Nah, oke, berikutnya membutuhkan makanan, membutuhkan air, kemudian peka terhadap perangsangan atau iritabilitas. Nah, contohnya ini kalau mungkin kalian pernah misalnya ada kucing. Kucingnya ini kalian gangguin, kalian kagetin, dia pasti akan bereaksi seperti was-was atau misalnya tadi dia tidur bangun, contohnya seperti itu. Atau misalnya putri malu, tumbuhan tanaman putri malu, itu dia ketika daunnya kita sentuh, dia otomatis daunnya akan menutup. Nah, ini contoh dari si makhluk hidup peka terhadap perangsangan atau iritabilitas. Oke. Nah, berikutnya itu ada mengeluarkan zat sisa ekskresi. Ekskresi ini nanti akan kalian pelajari lebih detailnya di pelajaran kelas 2 SMP. Nah, contohnya itu aku kasih sedikit aja. Ekskresi itu apa? Kayak berkeringat. Kemudian kalian mengeluarkan air seni atau juga feses atau buang air besar. Nah, itu juga termasuk ekskresi. Nah, kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, kita akan masuk ke ciri khusus makhluk hidup. Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan ini punya tujuan agar berbeda dengan organisme lain dan mempertahankan hidupnya, kehidupannya. Nah, kita lihat ya tadi kalau untuk di ciri umum makhluk hidup, di nomor 9 ini ada menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan ini punya tujuan juga untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya, sehingga dia bisa bertahan, mempertahankan kehidupannya. Nah, ciri khusus ini tuh banyak sekali macamnya, tapi akan aku bahas di sini di hewan tuh hanya beberapa saja dan yang paling mungkin kalian sering temui. Nah, yang pertama ini ada kelelawar. Nah, kelelawar ini dia itu mengandalkan telinganya saat beraktivitas di malam hari. Nah, kenapa? Karena si kelelawar ini termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu adalah hewan yang beraktivitas di malam hari. Kita tahu ya bahwa kalau di malam hari itu gelap, gulita, nggak ada cahaya. Nah, terus gimana kelelawar ini bisa beraktivitas? Yaitu dia mengandalkan telinganya, mendengar. Nah, dia juga memiliki penciuman yang tajam dalam mencari makan. Kemudian, nah ini yang paling unik, dia itu ada kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi ini adalah kemampuan di mana dia memantulkan gelombang yang kemudian akan
ditangkap lagi oleh si kelelawar ini. Nah, gelombang yang dia miliki ini adalah gelombang berfrekuensi tinggi. Makanya kita nggak pernah bisa dengar suara-suara gelombang dari kelelawar ini. Nah, jadi kemudian di sini juga ada kelelawar ini termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ada juga nanti hewan vertebrata yang yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian hewan nokturnal yaitu aktif di malam hari dan vivipar. Oke. Vivipar ini dia melahirkan, artinya dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Di sini ada kelelawar. Di mana kelelawar ini dia akan memantulkan gelombang yang berfrekuensi tinggi di sini juga. Kemudian dipantulkan oleh si objeknya ini. Ya, dipantulkan, dia menangkap dan dia tahu bahwa di depan dia ini ada objek yang entah itu apa objek itu, sebuah dinding atau mangsa, dia akan tahu. Nah, tapi kalau untuk mangsa, dia pasti akan mengandalkan penciuman dia juga sehingga dia tahu itu mangsa atau dinding. Nah, kemudian kalau dinding dia pasti akan mencoba mencari jalan lain dengan memantulkan kembali gelombangnya. Dan kalau dia merasa bahwa oh ini nggak ada dinding, dia akan lewat jalan bagian situ. Makanya kenapa kelelawar ini bisa beraktivitas di malam hari tanpa menabrak. Nah, ini karena dia punya kemampuan istimewa ini. Selanjutnya ada cicak. Cicak ini kita tahu ya, dia itu merayap di dinding. Dia itu kayak Spiderman gitu. Dia bisa di dinding, bisa di plafon, bisa di tempat-tempat yang kita nggak bisa jangkau di situ. Nah, jadi kenapa? Karena dia ini memiliki kaki yang kuat dan memiliki perekat. Perekat yang ada di kakinya si cicak ini itu bentuknya itu bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus. Yang jelas bukan lem, bukan lakban, bukan apapun itu, yaitu karena cicak ini khusus, dia itu punya bulu-bulu halus. Nah, dia juga bisa memutuskan ekornya saat merasa keberadaannya terancam dan tumbuh kembali. Nah, ini juga unik, seperti tadi kelelawar namanya ekolokasi. Kalau di cicak itu namanya autonomi. Autonomi itu jadi ketika misalnya cicak kemudian dikejar oleh tikus atau kucing, dia akan merasa keberadaannya terancam. Dia akan membuka ekornya dengan sendirinya. Jadi tanpa kita potong, tanpa kita gunting atau tanpa kita gangguin, maksudnya tanpa kita sentuh ekornya pun, dia ketika dia merasa keberadaannya terancam, dia akan memutuskan ekornya secara otomatis. Dan ini saat dia memutuskan ekornya itu tidak ada timbul darah, tidak ada timbul luka, dan itu memang karena itu kemampuan dia. Dan nanti suatu saat si ekornya ini akan tumbuh kembali. Nah, setelah ekornya ini putus, si cicak ini bisa melarikan diri. Nah, ekornya ini akan gerak-gerak sendirinya untuk menipu si musuhnya ini, menipu tikus atau kucing yang mengganggu dia, sehingga si cicak ini bisa kabur dan nanti suatu saat ekornya akan tumbuh kembali gitu. Nah, ini ya kita lihat, ini ekornya putus, tidak ada luka, tidak ada darah, atau tidak ada apapun di sini karena memang ini kemampuannya si cicak. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk di bagian telapak kakinya ini ada bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus inilah yang membantu dia untuk merekat pada dinding, pada plafon yang sebenarnya tuh logikanya nggak bisa kita jangkau ke situ. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada burung hantu. Burung hantu ini dia itu memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam atau sangat peka. Kemudian dia itu mencari makan dan beraktivitas di malam hari. Nah, karena malam hari ini gelap, untuk menyerap cahayanya, pupil matanya akan terbuka lebar. Jadi di bagian mata kita, terutama mata si burung hantu ini juga ada yang namanya pupil. Pupil itu berguna untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi ketika misalnya si burung hantu ini dalam keadaan yang terang, dia itu pupil matanya ini manusia juga berlaku ya. Jadi pupil matanya ini akan mengecil. Kenapa? Karena dia hanya akan menyaring sebagian dikit cahaya. Karena kalau berlebihan juga nggak akan bagus untuk mata kita. Tapi jika kita atau burung hantu ini berada di tempat yang gelap, seperti di malam hari, si pupil matanya ini akan terbuka lebar untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa melihat objek-objek di depan mata kita. Jadi kita ketika jalan atau si burung hantu ini ketika beraktivitas di malam hari, dia tidak akan menabrak atau salah arah. Nah, itu. Kemudian uniknya lagi, si burung hantu ini dapat memutar kepalanya 180 derajat.
Jadi kalau kita manusia itu paling kita hanya bisa melihat ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau si burung hantu ini posisi badannya bisa menghadap ke depan, tapi kepalanya bisa muter ke belakang. Bahkan dia bisa muter juga secara vertikal ke bawah ataupun ke atas 180 derajat. Nah, inilah keunikan burung hantu. Nah, ini ya, kita lihat ya. Dia badannya menghadap ke depan semua, kemudian kepalanya nengok ke samping, dan kepalanya itu bisa muter ke belakang tanpa badannya juga ikut berputar. Mungkin kalau kita manusia ini, manusia jelas tidak bisa melakukan ini. Ya, karena inilah ciri khususnya si burung hantu. Oke, selanjutnya ada unta. Unta itu kita tahu tuh dia di padang pasir, di tempat yang gersang, di tempat yang kering, nggak ada air. Nah, untuk beradaptasi di tempat seperti itu, si unta ini juga punya ciri khusus atau keunikan-unikan yang membantunya bertahan hidup di gurun pasir. Pertama itu dia memiliki punuk sebagai cadangan makanan. Punuk itu mana? Punuk itu yang kayak ada jendolan di bagian atas punggungnya si unta. Itu isinya cadangan makanan. Gitu. Nah, cadangan makanan ini berbentuknya kalau nggak salah lemak. Jadi nanti ketika dia sudah mulai kehabisan cadangan makanan, punuknya itu akan menurun, akan menipis sampai mungkin nggak ada kelihatan. Nah itu. Kemudian dia itu mengeluarkan feses dengan sedikit air agar tidak dehidrasi. Feses itu apa? Itu bentuk kayak ekspresinya dia, zat yang dikeluarkan dia yang tadi aku udah bilang kayak buang air besar. Nah itu fesesnya dia dengan sedikit air dan tidak dehidrasi, agar tidak dehidrasi. Oke. Kemudian bulu matanya yang panjang untuk melindungi matanya itu dari debu dan pasir. Padang pasir ini kan itu kering gersang, berdebu, berpasir, dan anginnya itu juga kadang bertiup itu lumayan kencang. Nah, untuk melindungi matanya ini agar gak kelilipan, dia itu memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi dia matanya gitu. Kemudian dia memiliki bantalan pada telapak kaki yang tujuannya ini untuk melindungi telapak kakinya ini agar tidak kepanasan dan agar tidak terperosok. Karena pasir ini kan dia itu tidak stabil ya keseimbangannya. Jadi misalnya kita nginjak pasir bisa aja kaki kita tenggelam atau kepleset di pasir itu. Nah, untuk si unta ini dia keunikannya ada bantalan gitu. Jadi untuk melindungi dia dari panas dan juga agar tidak terperosok. Kemudian si unta ini juga banyak minum. Ketika ada air tuh dia akan banyak minum dan sedikit mengeluarkan keringat. Tujuannya apa? Untuk agar dia tidak dehidrasi. Seperti dia juga memiliki punuk untuk sebagai cadangan makanan dia juga. Nah, oleh karena kemampuannya ini, unta ini mampu melakukan perjalanan jauh tanpa makanan dan tanpa air juga. Tuh. Nah, selain ini ya, kita lihat ya, ini punuknya. Nanti ketika makanannya, cadangan makanannya ini sudah habis, sudah mulai habis, ini akan turun si punuknya ini. Dan ini bulu matanya panjang yang untuk melindungi matanya ini dari debu dan pasir. Nah, berikutnya kita bertemu dengan paus dan lumba-lumba. Nah, paus ini dia itu bernafas dengan paru-paru dan sesekali muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Terdapat lubang di punggung untuk menyemburkan air. Nah, ini keunikan si paus dan lumba-lumba, di mana dia ini bernafas dengan paru-paru. Nah, untuk sedikit informasi aja, bahwa paus ini bukanlah ikan, tapi dia adalah mamalia. Dia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau kita tahu bahwa ikan itu bertelur, tapi paus ini dia itu beranak, melahirkan gitu. Jadi dia ini bukan ikan tapi mamalia. Nah, maka dari itu dia itu bernapas dengan paru-paru, bukan insang seperti ikan pada umumnya. Dan tujuan dia untuk muncul ke permukaan air itu untuk mengambil nafas. Nah, paus ini yang aku tahu itu, yang setelah aku cari informasi ini, si paus ini tuh bisa menahan nafas hingga 90 menit atau sekitar 1,5 jam. Nah, ini keunikan paus ya sebagai hewan mamalia air. Nah, lubang di punggungnya ini juga untuk menyemburkan air. Ini kalau kita lihat ya, ini itu adalah lubangnya untuk menyemburkan air. Nah, berikut ada bunglon. Bunglon ini dapat menyamarkan warna kulitnya dengan warna lingkungannya. Nama kemampuan ini mimikri. Nah, dia juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Jadi, misalnya dia itu lagi di dahan pohon. Dia itu akan menyesuaikan warna kulitnya dengan dahan pohon itu. Misalnya warna coklat, maka dia akan merubah kulitnya menjadi warna coklat.
Kemudian misalnya di sekitar dahan pohon itu ada nyamuk atau ada serangga lainnya dan dia mau makan menangkap mangsa itu, dia akan menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Jadi ketika dia sudah mengenai mangsanya akan lengket di situ mangsanya. Kemudian sama dia ditarik ke mulutnya. Nah, ini ya contohnya nih di dahan pohon. Dan ini bunglonnya ini warnanya juga menyesuaikan dengan warna dahan pohonnya. Jadi misalnya ada musuh dia, nah dia musuhnya ini akan tidak bisa melihat gitu, tidak bisa melihat si bunglon ini karena warnanya mirip gitu, warnanya sama. Nah, kita akan masuk ke latihan soal. Di bawah ini ada 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Selama mengerjakan latihan soal, kalian bisa pause video ini biar kalian bisa lebih memahami atau bisa berpikir dengan waktu yang cukup leluasa. Atau misalnya kalian juga bisa mundurin videonya buat kalian bisa nanti jadi jawabannya. Nah, soal yang pertama itu kemampuan mengeluarkan dan menangkap gelombang suara berfrekuensi tinggi. Sorry ini maksudnya berfrekuensi tinggi yang dimiliki oleh kelelawar dinamakan 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah ekolokasi. Kalian buat yang lupa jawabannya, kalian bisa ulang videonya dan coba tonton video bahas bagian kelelawar, oke? Soal berikutnya, kemampuan memutuskan ekor yang dimiliki oleh cicak dinamakan 1, 2, 3. Jawabannya adalah autonomi. Oke. Soal berikutnya, kemampuan menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya yang dimiliki bunglon dinamakan 1, 2, 3. Mimikri. Oke. Jadi ini udah soal-soalnya, aku ngasih 3 aja. Tapi nanti di bagian deskripsi aku udah masukin websitenya Clever Deer, dimana kalian nanti bisa baca catatannya lebih leluasa. Catatannya bentuknya tulisan, dan di situ kita juga mencantumkan email kita, Instagram kita, dan juga beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, like, comment, and share video ini supaya teman-teman kalian yang lain juga tahu apa yang kalian tahu apa yang harusnya mereka tahu, dan mereka juga bisa mendapat pengetahuan mereka. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita juga, Clever Official, dan kalau kalian ada kritik dan saran bisa kontak kami di cleverdeerofficial@gmail.com.